Kita punya menu andalan itu namanya Cilosari 17. Jadi nama jalan kita ambil jalan base camp kita sebelumnya. Cilosari 17 itu komposisinya apa tuh Mas? Itu komposisinya itu jadi base-nya tetap kopi. Nah, cuman ada rasa-rasa mocktailnya. Jadi pas diminum itu rasa-rasa buahnya itu nempel. Berasa banget ya. Berasa. Iya. Selamat sore teman-teman ASTB. Kali ini ASTB mencoba agak sedikit jauh nih ya di daerah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Matraman. Kalau ngebahas tentang masalah Matraman, gue jadi inget lagunya Jimmy di Upstairs. Aku di Matraman, kamu di Kota Kembang gitu kan. Oke, kita langsung aja ngobrol di sini dengan salah satu owner kafe ya Mas ya. Sebutnya kafe apa kedai nih? Kedai kopi. Kafe ya? Iya. Kafenya kafe apa Mas namanya Mas? 1947 Cafe. 1947. Jauh tuh lama tuh Mas. Dengan siapa Mas? Dengan Mas Badai. Ya. Mas Badai. Oke, Mas Badai adalah selaku owner dari 1947 ya? 1947. Oke. Kita mau nanya di awal, kenapa namanya 1947? Jadi ada dua versi sih yang kita buat gitu kan, terinspirasi dari beberapa hal. Yang pertama itu 1947 itu adalah 19 itu ini nomor 19. Oh, jadi ininya, rukonya ini nomor 19. Jalan Pramuka nomor 19. 47-nya itu filosofinya kalau 4 itu kita mengarah ke Khulafaur Rasyidin. Jadi sahabat Rasul yang paling termasyhur ada 4. Nah, kalau 7 itu jadi dari 4 sahabat ini, kebetulan kan ini kan yang membangun 4 orang awalnya gitu kan. Ownernya 4 orang. Orangnya yang ngebangun ini. Maksudnya yang ngedirect ini semua. Ngedirect ini. Iya, 4 orang. Nah, jadi dari 4 orang sahabat ini kita berharap bisa dari 1947 ini bisa menembus ke langit ke-7. Masya Allah. Jadi 1947. Nah, itu kalau kita dari filosofi lain. Nah, kalau dari sekumpulan hal lain 1947 ini lahirnya HMI. Jadi organisasi di mana kita bernaung dari 4 ini, terus kita diketemukan di HMI, makanya kita buat 1947. 1947 akhirnya berdiri ya? Akhirnya berdiri. Oke, kalau ngomong sama Mas nih saya belajar berasa kayak ngaji gitu Mas. Berasa kayak pesantren kilat ya kan? Maksudnya yang nggak jauh dari agama, dan ternyata Mas Badai ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara. Wih, gawat. Gua sedikit agak nggak nyangka gitu Mas, soalnya Bang Ijal yang kenalin nggak pernah cerita bahwa Mas ini ketua HMI gitu. Jadi dia cuma cerita ponakan aneh buka kedai nih, bolehlah di ini. Nah oke, kita ngebahas HMI dulu ya sebelum ngebahas si kafe ini, karena menarik banget nih, karena saya baru pertama kali. Biasanya pemilik kedai hanya orang biasa ataupun anak orang kaya ataupun ini yang punya uang akhirnya gini ya gitulah. Tapi ternyata Mas ini ketua HMI. Sejak kapan Mas menjabat sebagai ketua HMI? Saya kalau menjabat ketua umum cabang itu dari bulan Maret 2019. Oh, bulan Maret 2019, berarti udah mau 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah ya? Iya, udah mau hampir 3 tahun. Nah, itu biasanya kalau misalkan menjabat ketua itu ada periodenya nggak? Ada. Jadi normalnya satu periode itu hanya 1 tahun. Oh, tapi Mas akhirnya 2 periode nih? Akhirnya kemarin kan ada berbagai macam peristiwa seperti pandemi. Jadi memang belum tergantikan sampai sekarang ini. Oke, berarti kalau misalkan Mas nih ketua HMI, berarti mempermudah juga dong teman-teman untuk ngumpul di Cafe 1947 ini. Iya. Jadi pertemuan teman-teman HMI, ya kan, istilahnya membahas apapun itu. Nah, tanggung jawab apa yang sampai
setelah 2 tahun Mas ini kerjakan sebagai ketua, yang paling menurut Mas Badai ini berat sebagai ketua? Tentu saja kalau di ruang-ruang kepemimpinan semua pasti berat. Cuman memang karena memang kita banyak teman-teman yang support gitu kan. Udah gitu banyak teman-teman juga yang titip amanah pas segala macem. Jadi semua terasa lebih ringan karena kita emban tugas ini bersama-sama. Oh gitu. Ya, jadi suatu hal yang berat bisa jadi ringan kalau kita emban bersama-sama. Oke. Ada kejadian teror nggak? Kita nggak mungkiri bahwa maaf sekarang kayaknya teman-teman aktivis udah banyak banget ya diincar nih. Pernah nggak ada kejadian kayak misalkan Mas tiba-tiba mau dicari orang atau bagaimana? Itu pernah nggak Mas alamin? Kalau bicara teror sering, apalagi kalau kita lagi peristiwa ada isu-isu nasional apa yang kita kritisi. Benar. Sering kita di kantor sekret kita tuh di Jalan Cilosari 17 di Cikini. Itu sering didatangi orang tadi kenal gitu kan. Terus nomor saya pun sering ditelepon di WhatsApp, nomor-nomor tadi kenal gitu ya. Tiba-tiba mereka tahu dan neror gitu ya. Neror gitu ya. Bukan dari mantan kekasih bukan? Oh enggak. Aman kalau itu. Aman ya. Aman. Oke, mungkin karena ada sang ibu memantau jadi agak kurang gitu ya. Jadi oke, Mas balik lagi. Menjabat sebagai ketua HMI, saya juga paham gitu. Pernah kuliah dan pastinya sedikit banyak ada imbas bahwa Mas Badai menjadi terkenal di kampus. Benar gak? Dan juga mengimbas juga terhadap kaum hawa yang banyak ya paling nggak terpesona lah dengan Mas Badai ini bahwa menjadi ketua HMI gitu. Bagaimana menanggapi hal-hal seperti itu, Mas? Yang pertama, ini sekarang ngomong stop dulu. Punya pacar? Udah punya? Kalau pacar nggak ada sih. Oh nggak ada? Nggak ada. Iya, taruh kali ya mungkin modelannya. Iya seperti itu. Oh seperti itu, taruh. Oh berarti tapi gimana menanggapi para kaum hawa yang flirting gitu ya? Yang pertama saya juga merasa bukan orang yang baik-baik gitu kan. Nah, jadi saya di HM ini justru belajar untuk jadi lebih baik. Oh gitu. Nah kebetulan pas menjabat sebagai ketum cabang ini hal-hal yang kurang baik semasa muda ini udah saya tinggalin sebelumnya gitu kan. Jadi pas udah jadi ketum cabang ya udah siap gitu kan sama hal-hal itu, dan itu udah alhamdulillah udah terbentengi sendiri. Oh, jadi tapi berarti memang sebelumnya saat masa muda pernah badung juga. Iya, sebelum masuk HMI. Berarti paling enggak alhamdulillahnya setelah Mas tergabung di HMI, progres kehidupan Mas sekarang lebih baik itu berjalan ya akhirnya ya. Berjalan terasa. Ya, menjadi terasa dengan perkumpulan teman-teman yang membawa kebaikan, ya kan? Karena benar kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi kita jadi wangi. Kalau sama tukang besi kita kayak gitu ya. Jadi memang ternyata penting banget ya bergaul sama teman-teman yang membawa dampak positif buat kita, Mas. Iya, penting. Penting banget ya. Sangat penting. Dan gue terkesima banget gitu ngobrol dengan seorang ketua HMI gitu ya. Jangan biasanya ya terkadang ya begitu loh Mas ya kan. Jadi oke. Itu udah ngebahas tentang masalah ini, Mas. Sekarang kita balik lagi ke Kedai 1947 ini. Nah, Cafe 1947 ini ownernya berapa orang? Atau Mas sendiri atau ada berapa orang? Kalau ownernya alhamdulillah saya sendiri. Oh sendiri? Sendiri itu ownernya tuh. Berarti kenapa memutuskan untuk sendiri? Biasanya kan terkadang teman-teman muda apalagi masih menjabat sebagai mahasiswa banyak teman-teman yang pengen mengajak bergabung. Ya apa yang membuat Mas akhirnya memutuskan untuk sendiri? Yang pertama ini ada kaitannya dengan tanggung jawab saya sebagai ketua umum HMI gitu kan. Jadi kan sebelumnya kan kita ini nge-base camp di Jalan Cilosari 17 Cikini. Cikini itu. Nah, saya ini bawa gerbong. Ibarat kata saya ini bawa teman-teman juga yang harus saya perhatikan juga kan. Bener. Apa namanya tumbuh kembangnya gitu kan. Nah, jadi di tahun lalu itu Desember itu saya menghitung bahwasanya masa jabatan ber-HMI saya ini jadi ketum cabang udah pengen habis waktu itu. Nah, akhirnya saya nggak mungkin tetap, dan teman-teman itu tetap berdomisili di kantor gitu kan. Akhirnya kita harus cari base camp di luar, yang mana kalau kita cuman ngontrak aja nggak produktif. Itu
apa namanya biayanya cukup mahal gitu kan, buat makan sehari-hari dan lain sebagainya gitu kan, terus buat bayar kuliah. Nah akhirnya kita sering diskusi sama teman-teman, termasuk sama beberapa teman saya yang memang sebelumnya mereka apa namanya handal juga di kopi gitu kan, ngerti kopi di dunia perkopian ya. Di dunia perkopian. Akhirnya kita putuskan untuk gimana caranya kita cari tempat, kita bikin base camp, terus di base camp itu sekaligus kita berwirausaha gitu kan. Agar bagaimana caranya sumber keuangan kita tuh dari situ berjalan untuk ya. Makan sehari-hari, untuk jajan, untuk bayar kuliah gitu kan. Berarti kalau misalkan balik lagi ke HMI ini kan sebuah kayak lembaga juga ya. Harus perputaran itu ada ataukah dari teman-teman aja atau ada orang yang mengkoordinasi keuangan sih? Kalau apa namanya dari HMI sendiri itu dari kita aja sih. Oh dari ya teman-teman aja. Dari teman-teman aja. Ya. Cuman keunggulannya di HMI ini ikatan antara senior dan junior itu erat banget ya. Erat. Jadi kalau kita produktif, kalau kita mampu untuk berkarya, itu pasti senior support dalam bentuk apapun support. Oke, memang harusnya kayak gitu ya Mas, senior dan junior tuh harusnya saling support. Saling support. Terkadang ada orang yang lu mah masih junior, lu apaan sih, terkadang kayak gitu ya. Oke, KPI 1947 berjalan udah berapa lama Mas? Berjalan sudah terhitung 8 bulan. 8 bulan, 8 bulanan ya. Berarti Mas mencoba membuka usaha di saat dikala pandemi. Dikala pandemi. Ya kan? Iya. Terkadang banyak orang yang malah ngeri buat buka, tapi Mas malah maju, ya kan? Istilahnya udah gue dobrak aja nih buka, karena Mas ngerasa Mas punya gerbong nih, gerbong komunitas yang insya Allah bakalan jadi market Mas ke depannya, bener ya kan? Ya gitu. Nah, kalau menu-menu yang ditawarkan sama Cafe 1947 ini, menu-menu apa Mas? Terutama yang paling sering dipesan sama orang? Kan kita terbagi menjadi 2 menu ya, ada makanan dan ada minuman. Minuman ya ada kopi-kopian ya. Iya, ada non kopi juga. Terus kalau di makanan itu biasanya makanan-makanan ringan aja sih untuk apa namanya menemani minum kopi. Kopi, ngerjain tugas ya gitu. Dan kita juga biasanya menu-menu best seller itu adanya itu di minuman. Oh gitu? Iya. Kita punya menu andalan itu namanya Cilosari 17. Jadi nama jalan kita ambil jalan base camp kita sebelumnya. Cilosari 17 itu komposisinya apa tuh Mas? Itu komposisinya itu jadi apa base-nya tetap kopi. Kopi. Nah, cuman ada rasa-rasa mocktailnya. Oh. Jadi pas diminum itu rasa-rasa buahnya itu nempel. Berasa banget ya. Berasa. Iya. Gitu. Bukan anggur kolesom Jang, beda ya. Ini Cilosari. Kalau ente kan anggur kolesom. Anggur kolesom. HMI beda. Jauh dari gituan. Kopi tarik nggak main doi. Agak sedikit bercanda Mas. Intermezzo. Jadi biar nggak terlalu kaku banget ya enggak. Intisari. Inti sokar. Sebotol darah kita alkohol gitu. Minumnya segelas rasanya sekampung. Oke, 1947 jadi itu paling best seller ya? Cilosari. Best seller Cilosari. Bisa didapatkan dengan harga berapa Mas? Cilosari. Itu kita jual di harga 30.000. 30.000. 30.000. 30.000 berapa mili itu? Itu pokoknya mau gede kali ya. 14 os. 14 os ya. Nah, itu buat minuman ya, Mas. Berarti kalau di minuman non coffee-nya ada kayak lemon tea atau minuman-minuman yang lain ya? Ada lemon tea, ada strawberry milk. Oh, strawberry milk ada ya? Ada coklat, ada red velvet kayak gitu. Oh, banyak. Oke, terus kalau buat makanan? Kalau makanan itu kita ada di seperti cireng, cireng, chicken katsu, terus ada kentang, ada snack combo. Snack combo, ya. Berarti kalau yang nasi-nasian mah nggak ada ya? Nasi kita pernah ada nasi goreng, cuman apa namanya kurang ngejual. Kurang ngejual ya. Di sini jadi kita tiadakan aja. Berarti di sini lebih banyak orang yang memesan buat ya makanan-makanan ringan. Makanan ringan. Makanan ringan ya. Makanan ringan bukan kerupuk, Cang. Kerupuk pasir. Kerupuk pasir yang warna-warni. Iya, warna-warni. Itu banyak tuh di daerah Cikampek. Terus kalau buat chef, tadi kan ngobrol juga di Outframe sama ibunya Mas ya. Apakah nyokap juga terlibat dalam masak atau cuman sekedar mantau aja? Sekedar mantau. Sekedar mantau aja. Jadi bartender segala macam teman sendiri, teman kuliah atau teman gimana nih? Barista semua junior di
Oh, Jinda kuliah di kampus. di organisasi. Di organisasi Iya. ya teman. Berarti yang masuk dalam sini kebanyakan rata-rata mereka teman-teman HMI. Mayoritas teman-teman HMI. Teman-teman HMI. Iya. Berarti sudah menggambarkan nggak kalau dari depan bahwa ini adalah tempat HMI? Sebenarnya kalau untuk apa namanya kader-kader HMI sendiri pasti dia dengan simbol-simbol yang ada di sini mereka tahu, udah paham. Iya. Saya kan tinggal di Bekasi nih. Di Bekasi itu udah ada di Agus Salim, sebelahnya sekretariat HMI, sebelahnya kafe, dan ternyata Mas juga tahu kan, kayak gitu kan. Ternyata memang kalau yang paham mah tahu ya simbol-simbol seperti itu ya, bahwa ini punya HMI gitu. Oke, ngobrol lagi. Berarti menu-menu makanan ringan aja ya Mas? Makanan ringan aja. Ringan. Kalau paling rame di hari apa aja? Kalau paling rame itu biasanya by moment sih. Kadang kita kalau kita bicara weekend ternyata weekend nggak terlalu rame, justru weekday yang rame. Karena teman-teman kuliah kita paham kalau weekend mereka wakuncar Mas. Wakuncar, hilang di telan bumi. Punya waktu momen masing-masing. Kita ingat muda dulu kita cang, ya kalau dulu mah kita sepi tongkrongan. Nancung wadon. Tapi momen itu udah ini ya gitu ya. Kayak gitu Mas. Jadi ternyata by moment aja ya. By moment. Biasa kita kalau habis diskusi gitu. Terus bikin kegiatan apa namanya kayak semacam seminar kecil atau di sini itu ya. Pasti rame. Rame pasti ya. Rame. Dan alhamdulillah omset lumayan ya Mas. Alhamdulillah omset lumayan ya. Alhamdulillah. Karena memang gini sih Mas, kalau saya lihat pribadi beberapa kali podcast sama teman-teman juga. Jadi gini, basicnya kalau sekarang ya kita lihat kedai kopi berjamur di mana-mana. Kalau basicnya kita nggak punya komunitas sama gerbong yang kita bawa marketnya, susah juga sih Mas sekarang Mas. Banyak yang nggak sampai setahun kelar mereka tutup karena mereka nggak tahu marketnya siapa gitu ya kan, bener kan? Dan ini ternyata HMI ini berimbas banget lah. Banget. Mas ya, apalagi Mas menjabat sebagai ketua HMI, ya kan? Oke, udah ngobrol segala macam nih semuanya nih sama Mas nih. Mas sebagai ketua HMI, Mas sebagai pelaku UMKM juga termasuk ya kan, entrepreneur juga. Tolong dong Mas kasih kiat-kiat dan kisi-kisi teman-teman pelaku UMKM supaya bertahan di tengah pandemi yang Mas punya, Mas Badai punya. Yang pertama, dalam situasi seperti ini memang banyak keterbatasan gitu kan untuk kita bergerak, tapi itu tidak menjadikan kita untuk berhenti berkarya, untuk berhenti berpikir, karena kan justru di dalam sebuah desakan keadaan di situ otak kita harus berpacu terus gitu kan untuk berpikir gimana caranya bisa keluar daripada apa namanya situasi sulit kayak begini gitu kan. Terus kenali daripada ini sih perkembangan zaman seperti apa, karena kan memang zaman ini tetap berjalan berkembang. Nah di situ kita harus menyesuaikan. Kalau stuck itu kita nggak bakal jalan ya Mas. Kalau stuck nggak bakal jalan. Gitu ya. Oke, udah ngobrol sama Mas Badai, ketua HMI. Mudah-mudahan saya sih berdoa aja supaya Mas tahun ke depan tetap menjabat sebagai ketua HMI. Amin. Ada kemungkinan nggak seperti itu? Kalau karena HMI organisasi perkaderan, jadi kalau untuk 2 periode sulit. Tapi kalau untuk berkarir di jenjang yang selanjutnya, bisa. Yang lebih tinggi bisa. Oh bisa. Oke, kita doain Mas Badai supaya berjenjang. Emang niatnya ke situ ya Mas? Niatnya. Politik ya, senang banget politik ya? Iya. Wah gawat ya. Saya ntar belajar kita di outframe ya. Oke, sekian buat STD. Doa dari teman-teman STD supaya Cafe 19-nya semakin berkembang Mas ya kan? Mas juga perkuliahannya juga makin lancar. Teman-teman HMI juga biar semakin solid ya. Solid. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.